Sedia payung sebelum hujan. Sekilas, kalimat ini memang sederhana kesannya. Tapi menjadi bersayap saat diucapkan atau disampaikan seorang jenderal bintang 3, Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Thohir Balau, yang juga Inspektur Jenderal atau Irjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sinyal dan pesan hati-hati ini disampaikan Jenderal Tomsi kepada seluruh jajaran pemerintah Aceh yang terlibat dalam pengurus besar atau PB PON ke-21 Aceh Sumut 2024 wilayah Aceh saat memberi arahan pada rapat koordinasi teknis pengawasan tahun 2024 yang diselenggarakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada Rabu 24 April 2024. Maklum saja, persiapan penyelenggaraan PON ke-21 yang dibuka Presiden Joko Widodo 8 September 2024 di Banda Aceh ini hanya tinggal menghitung hari. Karena itu, semua yang berkaitan dengan administrasi dan venue harus dipersiapkan sebaik mungkin. Lantas, apa makna dibalik pesan sedia payung sebelum hujan yang diutarakan Jenderal Tomsi? Tentu, tak lepas dari kenyataan pahit yang ada atau telah terjadi sebelumnya. Menurut Jenderal Tomsi, hampir setiap pelaksanaan PON selalu meninggalkan masalah hukum. Karena itu, dia berharap hal serupa tidak terjadi di Aceh usai PON 21 2024 mendatang di Aceh. Saat ini berbagai persiapan PON 21 di Aceh terus dipacu. Sejumlah penyelesaian venue juga terus dikerjakan, termasuk Stadion Harapan Bangsa Long Raya yang akan menjadi venue utama dan lokasi pembukaan PON ke-21 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Itu sebabnya, begitu tiba di Banda Aceh, Irjen Kemendagri yang didampingi PJ Gubernur Bustami dan PJ Sekda Aceh serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh meninjau lokasi pengerjaan sejumlah venue yang ada di kompleks Stadion Harapan Bangsa Long Raya. Tomsi juga memberi arahan terkait fungsi pengawasan terkait penggunaan anggaran yang melekat pada setiap inspektur dan jajaran inspektorat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Tomsi pun mengutip pesan Presiden Jokowi yang kerap mengingatkan banyaknya anggaran belanja daerah dalam APBD tidak optimal. Menurut Tomsi harusnya berorientasi pada hasil karena hingga saat ini masih banyak APBD yang dianggarkan untuk belanja pendukung seperti honor, perjalanan dinas, dan rapat. Ironisnya, cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja utama yang produktif. Karena itu, lanjut Irjen Tomsi, sesuai pesan yang selalu disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah sebagai tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus bekerja lebih baik dan semakin baik. Terkait potensi pelanggaran hukum pasca pelaksanaan PON yang diisyaratkan Jenderal Tomsi memang tidak asal ucap. Sebab sejumlah kasus sebelumnya memang sudah terjadi, kecuali PON 19 2016 di Provinsi Jawa Barat yang hingga kini masih aman-aman saja. Berbeda dengan pelaksanaan PON ke-17 2008 di Kalimantan Timur yang meninggalkan jejak miris, yaitu dugaan praktik korupsi 496 miliar rupiah. Ini sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kalimantan Timur dalam kegiatan tersebut. Kepala Seksi Humas dan Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Syahroni, ketika itu atau Kamis 4 Juni 2009 di Samarinda mengungkap, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Lalu, pihaknya sudah memeriksa 25 orang saksi yang terdiri dari Panitia Besar atau PB PON ke-17 2008 serta panitia pengadaan dan rekanan kontraktor. Sebab mereka disinyalir mengetahui aliran dana penyelenggaraan PON di Kalimantan Timur. Berikutnya bergerak ke Sumatera atau khususnya Provinsi Riau. Gubernur Riau saat itu Rusli Zainal akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 14 Juni 2013. Rusli ditahan KPK karena terjerat sebagai tersangka dalam 2 kasus korupsi sekaligus, yakni anggaran PON ke-18 dan kasus korupsi kehutanan di Riau.
Penyidik KPK menduga Rusli telah turut serta dengan LA, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, menerima hadiah atau janji karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pelaksanaan kelanjutan pekerjaan venue PON ke-18 Riau. Selain itu, penyidik juga menemukan bahwa tersangka Rusli Zainal diduga turut serta dengan LA memberi hadiah atau janji kepada MFA dan MD selaku anggota DPRD Provinsi Riau terkait persetujuan DPRD Provinsi Riau dalam usulan perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-18 di Provinsi Riau. Dari Sumatera beralih ke provinsi paling ujung timur Indonesia yaitu Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Papua Witono menegaskan, pihaknya akan menangani kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 senilai 8 triliun pada tahun 2024. Ungkap Witono di Sentani, nominal angka dari kasus dugaan korupsi PON 20 tahun 2021 Papua sekitar 6 hingga 8 triliun rupiah dan melibatkan tokoh-tokoh penting di Papua, kata dia pada Rabu 20 Desember 2023. Lalu, bagaimana dengan Aceh? Sejauh ini, memang masih baik-baik saja. Sebab, semua pembangunan dan rehabilitasi venue dilakukan oleh perusahaan nasional atau BUMN dengan anggaran berasal dari APBN atau pemerintah pusat. Aceh hanya sebagai penerima manfaat saja. Begitupun tak berarti bebas dari potensi kecurangan dan pelanggaran hukum. Sebab, dana yang dikelola PB PON dan KONI Aceh itu berasal dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Aceh. Ambil contoh, untuk PB PON ke-21 wilayah Aceh sedikitnya ada 400 miliar rupiah, sedangkan KONI Aceh 80 miliar rupiah. Jumlah tersebut memang lebih kecil jika disandingkan dengan anggaran PON sebelumnya dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau pusat. Mudah-mudahan sinyal yang diberikan Irjen Tomsi tidak terjadi di Aceh pasca perhelatan akbar 4 tahunan insan olahraga di negeri ini. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.